arid li sukun. Kita sambil tulis. Teman-teman yang mau nulis boleh. Yang mau foto boleh. Mad arid li sukun. Kotak berwarna hijau ini, sus, itu nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu boleh dibaca berapa harokat? Mad arid li sukun boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Dan harus konsisten di salah satunya. Kalau teman-teman pilih 2 harokat, semuanya 2 harokat. Kalau 4 harokat, semuanya 4 harokat. 6 harokat berarti semua mad arid li sukunnya harus 6 harokat. Nggak boleh warna-warni. Ya, pilih salah satu walaupun boleh 2, walaupun boleh 4, walaupun boleh 6, tapi harus konsisten. Nggak boleh warna-warni. Ya, lanjut. Di dalam mad arid li sukun, apa hukum tajwidnya? Ya, oke. Mad arid li sukun sama dengan, perhatikan, di sini kita melihat ada huruf berharokat dhammah. Kalau ada huruf berharokat dhammah, berjumpa dia dengan waw sukun atau waw mati. Maka hukum tajwidnya apa? Kalau ada dhammah bertemu dengan waw sukun, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i, teman-teman sekalian. Ya, biar bacaan kita terus upgrade, teman-teman ya. Gitu. Ya. Karena ngaji itu yang paling penting tuh tajwidnya dulu, baru indah-indah keindahannya itu nyusul, ya. Gitu ya, nyusul. Ya, banyak hari ini yang bacaannya bagus, tapi banyak yang kaidah tajwidnya dilabrak-labrak. Makanya Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu mengatakan, ngaji itu bukan nyanyian. Ya, ngaji itu bukan hanya sekedar nyanyian, lagu bacaan yang diindahkan bagus, tapi bukan hanya itu. Jadi tidak selamanya yang bacaannya enak didengar, ya, itu tepat bacaannya, belum tentu. Dan belum tentu juga yang bacaannya lempang-lempang aja itu salah. Nah, ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau ada dhammah berjumpa dengan waw sukun, itu disebut dengan mad tabi'i. Ya. Nah, lalu di dalam mad arid li sukun, ya, kita menemukan di sini mad tabi'i plus apa sama dengan dia menjadi mad arid li sukun. Nah, perhatikan, di sini kita menemukan ada huruf fa dan dia berharokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, seharusnya kita baca dengan vokal i ya. Maka seharusnya kan fa-nya kita baca mabsusi. Harusnya kan begitu. Tapi aturan me-nya berubah. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ulang, ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ya, dan dia berharokat kasroh, lalu kita berhenti pada huruf tersebut, maka dia nggak dibaca kasroh lagi, ya. Dia nggak dibaca kasroh lagi, teman-teman. Ya, harokat kasrohnya kita ganti. Harokat kasrohnya kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi sukun. Nah, ya, kita ganti menjadi sukun. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul akibat berhenti, itu disebut dengan sukun arid istilahnya. Sukun arid atau sukun aridoh. Ya. Itu bagus. Terima kasih yang sudah aktif ya. Sukun arid atau sukun aridoh. Ya, sukun arid itu artinya adalah sukun palsu. Kenapa dia disebut sukunnya palsu? Karena asalnya kan tadi dia bukan sukun. Asalnya dia kasroh, tapi karena kita berhenti jadilah sukun. Gitu. Ya. Nah, pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid itu disebut dengan mad arid li sukun. Gitu ya. Nah, cara bacanya boleh 2 harokat, paling pendek, paling panjang 6 harokat, diantaranya adalah 4 harokat, bukan 3 dan 5. Nah, ya. Pilih bebas berapa harokat, asalkan teman-teman konsisten. Maka contoh kita baca 2 harokat, mabsus. Boleh? Kita baca 6 harokat, mabsus. Boleh. Mabsus. Boleh. Ya. Silakan pilih salah satu tapi konsisten. Boleh yang mana aja tapi konsisten. Oke? Nah, ya, paham ya? Sip. Sekarang kita jangan lupa ini saatnya harus mengalir nafas dan suara ketika sukun. Sus. Begitu ya? Sus. Gitu, ya. Mabsus. Nah, gitu. Ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 4-nya, langsung setelah itu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya. Ayat 4-nya sudah kita tuntaskan nih. Kita baca bareng-bareng.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke. Ayat kelima. Kita baca bareng-bareng. Setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke, siap? Kita lanjutkan kembali. Nah, baik. Di ayat mana tadi ya? Nah, ayat kelima dari surah Al-Qari'ah dimulai dari huruf wa, dimulai dengan huruf wa, dimulai dengan huruf waw. Oke. Tadi ya. Perhatikan. Masya Allah. Tadi ya. Nah, maaf nih. Oke. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Bentar ya. Posisinya dibenerin dulu. Miring mulu nih. Bentar ya. Oke, perhatikan baik-baik. Huruf pertama dari ayat kelima surah Al-Qari'ah ya. Kita mulai dari huruf waw. Perhatikan. Ya, ini kurang zoom kayaknya. Seret. Nah, ya, nih. Huruf waw. Ya. Banyak orang yang melafalkan huruf waw itu tidak disempurnakan. Karena saking gampangnya melafalkan huruf waw, banyak orang asal-asalan. Jangan ya. Waw punya aturan main. Aturan main huruf waw seperti apa? Nih ya. Perhatikan. Nih. Huruf waw itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Nah, tempat keluarnya huruf waw itu keluar dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, maka majuin bibirnya teman-teman. Ya, banyak orang melafalkan huruf waw ini asal. Bibirnya asal keluar aja, asal wa saja. Padahal untuk menyempurnakan huruf waw ada aturan. Nggak asal. Lisyafatainil wawu baun mimu. Wawu dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Izin. Nih. Wa. Ya. Bukan hanya sekedar wa. Tapi pastikan bibirnya maju. Wa. Nah, itu sempurnanya huruf waw. Dilafalkan dengan memonyongkan kedua bibir kita. Baik yang atas ataupun yang bawah. Paham ya? Nah, jadi kita tulis nih. Untuk mengingatkan untuk kita semua. Waw dipastikan harus maju bibirnya. Jangan nanggung. Maju bibirnya. Ya. Oke, selanjutnya. Waw. Ya, di sini wawnya berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Maka wawnya berharokat fathah. Huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Nah, waw huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu harus dibaca dengan vokal A atau dengan fonem A. Maka waw di sini kita baca menjadi wa, tidak wi, tidak u. Oke, sedikit-sedikit. Lanjut. Huruf waw itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal. Waw termasuk ke dalam huruf yang tipis.
atau disebut dengan tarqiq atau murokok. Nah, kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis, lalu dia berharokat fathah baris atas, maka cara melafalkan yang insya Allah lebih sempurna dengan cara BM, SS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, ya, wal maftuhu bil fathhi fham, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan, ya, bukan hanya teman-teman buka mulutnya, contoh wa, bukan, tapi wa ditarik sambil senyum. Wa. Nah, biar apa? Biar fathahnya sempurna, artikulasinya. Biar kadar tipisnya pun sempurna. Nah, gitu. Paham ya? Jadi dilafalkan bukan wa, tapi wa. Paham? Jelas? Baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi, maju dulu bibirnya, baru buka mulut sambil senyum. Wa. Nah, gitu. Oke. Paham? Lanjut sedikit-sedikit ya. Kalau ada yang penting, silahkan teman-teman foto. Silahkan teman-teman screenshot saja. Atau ada yang pengen screen record pun silahkan. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Di sini kita menemukan ada huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau lidah menjulur, ya, atau seperti ujung lidahnya digigit atau ngelel. Nggak boleh, lidah menjulur keluar mulut nggak boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya huruf ta yang salah adalah seperti ini. Perhatikan, ta, ya, perhatikan, ta. Nah, ujung lidah kita keluar seperti itu kelihatan nggak boleh, karena itu bukan makhraj dari huruf ta. Terus makhraj dari huruf ta itu seperti apa, Bang? Baik. Makhraj dari huruf ta kita cari nih. Perhatikan. Nih ya, huruf ta tidak boleh menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau seperti digigit. Huruf ta punya aturan main. Huruf ta punya makhraj. Makhraj artinya adalah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf ta keluar dari yang namanya torful lisan. Torful lisan adalah ujung lidah. Diapain ujung lidahnya? Watta'u wadalu watamin huwa min ulya thanaya. Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Seperti apa itu? Tinggal kita lihat gambarnya. Nah, ya. Jadi ujung lidah kita bukan mengarah keluar mulut. Bukan dikeluarin ujung lidahnya. Tapi ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya, maka ketika dilafalkan ujung lidah kita itu nggak kelihatan dari luar. Perhatikan. Ta, ti, tu, at. Jadi bukan ta, nah, bukan, ti juga bukan, tu juga bukan, at juga bukan. Ya, paham? Nah, silakan teman-teman lihat. Ini ilustrasi gambarnya. Tinggal teman-teman ada yang harus diperhatikan ketika melafalkan huruf ta. Apa? Nama sifatnya adalah disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta menjadi percikan nafas. Ya, jangan sampai lebih dari kadar percikan. Kalau berlebihan disebutnya takaluf. Takaluf artinya berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf ta yang dilafalkan berlebihan adalah seperti ini. Ta, ti, tu, at. Nah, itu contoh huruf ta yang berlebihan. Maka seharusnya huruf ta dilafalkan seperti ini percikan nafasnya. Ta, ti, tu, at. Jadi dia nggak berlebihan. Tinggal kita praktekkan ke dalam bacaan. Maka jangan sampai dilafalkan watakunu. Salah, tapi wata. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, mahmusu hafahathahu syakhsun sakat. Ya, jadi jangan sampai berlebihan huruf ta dilafalkan keluar percikan nafas sedikit. Ta, ti, tu, at, sedikit saja. Ya, jangan sampai berlebihan. Faham? Wata, selesai. Wata, selesai. Wata, selesai. Bukan wata.
Ya. Paham? Jelas sampai sini? Saya ingatkan, jadi huruf ta itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams artinya mengalir nafas, tapi pengkhususan untuk huruf ta hanya berupa percikan nafas saja. Faham ya? Nah, saya sengaja sambil menulis seperti ini, biar apa? Biar teman-teman bisa ikut nyatet, biar teman-teman bisa ikut screenshot, biar udah belajar ngaji itu ada napak tilasnya. Nih, tadi saya screenshot ini, belajar ini nih. Catatan saya tadi ketika belajar seperti ini. Ada napak tilasnya. Dan insya Allah menjadi bentuk ikhtiar kita dalam belajar. Ya, gitu. Lanjut, ya. Wata. Selanjutnya, ya, perhatikan. Huruf ta di sini, dia berharokat baris baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf berharokat fathah harus dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta dibaca tidak ti, tidak tu. Tapi huruf ta dilafalkan menjadi tetap ta karena dia harokatnya fathah. Ya, cara menyempurnakannya, sebelum ke sana, huruf ta huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ternyata huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi, ada huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika dilafalkan, bunyinya dan pelafalannya bukan seperti ini. Ta. Ini hanya buka mulut saja. Ta. Bukan, tapi ta. Bukan ta, wata, bukan, tapi wata, tipis, ya. Paham? Jelas? Kita lanjutkan. Silakan difoto. Kalau ada manfaat, silakan difoto. Sudah? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Wata. Nah, wataku. Selanjutnya di sini kita melihat ada huruf kaf. Ya. Ada huruf kaf. Nama aslinya adalah kaf. Cara melafalkan huruf kaf itu persis seperti kita melafalkan huruf K pada alfabet dengan natural. Kaki, kubak, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf, itu huruf K. Sama. Cuman untuk wawasan kita, ada salah satu sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf kaf adalah sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya, saya izin tulis. Hams artinya adalah mengalirkan nafas. Oke. Nah, tapi pengkhususan untuk dua huruf tadi, huruf ta dan kaf, hamsnya bukan mengalir nafas. Ya, tapi apa, Bang? Nih. Ya, kaf punya sifat hams tuh. Ya, kaf itu punya sifat hams. Nah, sifat hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Tidak sampai mengalir. Kalau dia kadar nafasnya melebihi kadar percikan, maka disebut takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Contoh, bacaan huruf kaf yang hamsnya itu berlebihan adalah seperti ini. Kaki kubak. Ya, cukup kita lafalkan kaki kubak, selesai. Ya, maka ketika kita lafalkan ke dalam ayat, ya, pastikan jangan sampai nafasnya mengalir. Nafasnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Ya, saya izin tulis dan kita praktekkan. Wataku. Nah, jadi bukan wataku, bukan berlebihan. Seperti itu. Faham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, jangan sampai berlebihan. Kita lanjutkan. Saya izin hapus dulu yang ini. Oke, sip. Oke, nah sekarang perhatikan. Kafnya di sini dia berharokat simpul angka 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, ini disebut dengan harokat dhammah. Saya ulang lagi ya, izin.
namanya harokat dhammah. Biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu atas izin Allah. Ya, dhammah betul dibaca dengan fonem u. Ya, maka kafnya dibaca menjadi wataku. Ya, maka sempurnakan harokat dhammah dengan cara maju bibirnya. Wa kullu madmumin falan yatimma. Harokat dhammah tidak akan pernah sempurna bacaannya. Illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali maju bibirnya. Ya, maka ketika dilafalkan atau dicontohkan, pastikan bibirnya maju. Ku, ku, ku. Ya, jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung, teman-teman. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Banyak di antara kita melafalkan huruf berharokat dhammah itu nggak disempurnakan. Kenapa? Karena nanggung-nanggung, takut jelek mukanya, manyun-manyun. Nggak masalah. Yang penting bacaan kita ganteng dan cantik di hadapan Allah. Ya, jangan pengen kelihatan ganteng dan cantik di hadapan orang lain. Kita ngaji bukan buat sesama manusia. Kita ngaji itu khususnya untuk Allah dulu. Yang lain kalau ada manfaat buat yang lain, buat sesama manusia, jadi jalan hidayah, itu alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya huruf berharokat dhammah. Di sini dia berjumpa dengan waw dalam kondisi sukun. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah berjumpa dengan waw sukun, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya. Oke, ada yang menyebutkan juga mad asli boleh, tapi kalau saya lebih condong ke mad tabi'i. Kenapa? Karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Mad asli itu banyak. Ya, bukan hanya kayak mad tabi'i. Jadi kalau saya menamakan ini lebih condong ke langsung, namanya adalah mad tabi'i. Karena kalau kita menamakan mad asli itu banyak, bukan hanya mad tabi'i saja. Ya. Oke, gitu. Tapi mau jawab mad asli boleh, silahkan. Ya. Oke. Kondisi mad tabi'i bukan hanya dhammah bertemu dengan waw sukun. Ada 2 pasang lagi. Pasang yang kedua ini pasang yang pertama dhammah ketemu waw sukun. Pasang yang kedua ada fathah, pasang yang ketiga ada kasroh. Fathah pasangannya siapa? Alif. Kasroh pasangannya siapa? Ya sukun. Ya. Jadi ada 3 pasang. Ya fathah alif, kasroh ya sukun, dhammah waw sukun. Inilah mad tabi'i. Mad tabi'i harus tepat dilafalkan di kadar 2 harokat, konsisten, tidak kurang dan tidak lebih. Cara melafalkan mad tabi'i biar tepat 2 harokatnya, ayunkan 1 kali. Ya, ayunkan 1 kali teman-teman. Ya, ayunkan 1 kali. Perhatikan. Kunu. Jadi kalau kita lafalkan dari sini, ya. Watakunu. Nah, diayunkan saja. Kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun tidak apa-apa. Contoh. Watakunu. Nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Asalkan 2 harokatnya jangan tergadaikan. Ya, mulai jam berapa Pak Ustadz? Kita mulai paling cepat jam 5, paling lambat jam 6. Di antara jam 5 sampai jam 6 setiap hari waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah. Ya. Paham ya? Biar kita ngaji kita, ya. Gak cuman mementingkan lagu bagus, mementingkan makomat bagus, langgam bagus, ya, tapi jangan sampai salah skala prioritas. Sehingga kita waktu kemarin ada yang sempat kena tegur ya, ketika ditalakikan bacaannya kepada Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ya, terlalu memperindah lagu, akhirnya ketika talaki, apalagi talaki ya, itu diupayakan lempeng-lempeng aja belajarnya. Ya. Ya, ngajinya lempeng-lempeng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Nah, gitu. Karena banyak yang hari ini mengindahkan bacaan tapi tanpa mementingkan tajwid. Ya, lanjut. Watakunu. Nah, diayunkan saja. Oke. Nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Watakunu. Asalkan 2 harokatnya teman-teman pas. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Watakunu. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf nun. Ini nama aslinya ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu. Nama aslinya adalah huruf nun. Nun dilafalkan simple, seperti huruf N pada abjad alfabet. Namun yang harus kita perhatikan bagaimana harokatnya.
Nah, di sini nun berharokat simpul angka 9. Disebut dengan harokat dhamma. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhamma, maka dia dibaca dengan vokal fonem vokal u. Ya, maka nunnya kita baca tentu nu, bukan na, bukan ni. Ya, cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatimma ila bidhammi syafataini dhamma. Dengan cara maju, monyong mulutnya, bibirnya. Ya. Nah, banyak orang melafalkan huruf-huruf berharokat dhammah seperti ini, itu asal. Sehingga ngajinya seperti orang yang sedang bergumam. Orang yang sedang bergumam itu seperti orang yang ngaji seperti kumur-kumur. Sehingga bacaannya nggak jelas artikulasinya. Contoh, huruf nun di sini berharokat dhammah, maka pastikan ya melafalkannya dengan bibir yang maju. Nu, bukan hanya sekedar watakunu, enggak, tapi watakunu, maju bibirnya. Ya. Oke, paham? Jelas? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman kalau ini ada yang manfaat, kalau ada yang penting, silakan difoto, di screenshot, ataupun yang mau nge-screen record juga banyak ya, boleh silakan. Nanti kalau diposting lagi di TikTok jangan lupa mention saya. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Watakunul. Oke, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan tap-tap like dan share tanpa saya minta, tanpa saya arahkan. Berarti teman-teman lihat luar biasa, memanfaatkan peluang pahala jariahnya luar biasa nih. Ya, yang dari awal sampai dengan kita berjalan setengah jam lebih, saya tidak pernah tidak pernah mengarahkan teman-teman untuk tap-tap layar, untuk share. Tapi teman-teman ada yang tap-tap like dan share. Insya Allah, semoga Allah memudahkan teman-teman semua yang ikut berjuang, ikut mensyiarkan. Siapapun, Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Ya, oke, baik. Ya, jadi teman-teman enak ya yang sudah yang sudah tap layar dan share tanpa saya arahkan, teman-teman telah insya Allah dapat ilmu dan dapat pahala jariah. Kapan lagi? Ya, teman-teman berarti cerdik nih yang tap layar dan share nih. Ya, memanfaatkan fasilitas. Ya, lanjut. Watakunul ji. Nah, sekarang dari nu, teman-teman sekalian, ya, dari nu, langsung masuk ke huruf lam. Ya. Nul. Kenapa? Karena di sini ada alif lam apa? Di sini ada alif lam komari, ada alif lam komariah. Banyak orang menyebutkannya alif lam komariah. Ustadz, ana ngengin apa nih? Ana pengen bisa ngaji seperti itu, bagaimana? Apakah ada aplikasinya? Aplikasinya nggak ada, teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya aplikasi Al-Quran tulis seperti ini, saya akan buat ya. Doakan nanti semoga cepat selesai biar bisa dipakai oleh pengajar dan para pembelajar. Ya. Pengen punya Al-Quran tulis seperti ini aplikasinya, baik di HP ataupun di gadget-gadget yang lain, ya. Semoga saya nanti bisa segera hadirkan. Saya cari dulu programmernya, ya. Pembuat aplikasinya nanti saya buat dulu. Nanti teman-teman izin upload Ustaz boleh? Silahkan. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Watakunul, dari nu langsung masuk ke huruf lam. Ya, di sini tadi apa namanya? Hukumnya alif lam qamariyah atau kondisinya disebut dengan al-qamariyah atau idhar qamari. Cuman saya tulis dengan nama yang sering dipakai oleh keumuman banyak orang. Alif lam qamariyah. Tanda dari alif lam qamariyah itu apa? Tanda dari alif lam qamariyah itu adalah tanda sukun. Ya. Kalau alif lam syamsiyah tandanya tanda tasydid. Oke, maka cara baca alif lam qamariyah, baca langsung kepada huruf yang ada tanda qamariyahnya, yang ada tanda sukunnya. Maka dari nu langsung masuk ke lam. Nul. Kalau kita baca dari sini, watakunul. Nah, gitu. Oke. Sip. Jelas? Paham sampai sana? Kita lanjut. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Siap, insya Allah ya. Nanti saya hadirkan aplikasi Al-Quran tulis seperti ini, insya Allah. Ya, mohon doanya saja dari teman-teman sekalian. Oke, biar nanti bisa dipakai oleh pembelajar dan pengajar. Ya, sip. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke huruf lam. Nah, ya.
Gitu. Nah, lam, banyak orang melafalkan huruf lam itu dilafalkan persis menjadi seperti huruf L. Ya. Watakunul. Nah, lam dan L tidak betul-betul serupa. Ya, gitu. Anakku yang 7 tahun ikut belajar tajwid sama Ustadz, mohon doanya Ustadz. Semoga hafiz 30 juz. Amin. Bunda Devi, insya Allah ya. Sama-sama kita belajar. Ya, makanya di sini saya sambil nulis tuh biar apa? Biar teman-teman bisa juga ikut nulis, teman-teman juga bisa ikut foto. Gitu. Dan saya tampilkan dengan cermin. Dan sekarang udah makin banyak teman-teman yang ikutan pakai cara cermin seperti ini. Boleh dicari deh. Ya, kalau di Indonesia yang pertama kali insya Allah saya teman-teman, ya, gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak yang menghadirkan konten-konten tajwid, walaupun yang sekarang digandrungi itu konten-konten yang tilawah karena sambil khataman bulan Ramadan, ya, konten-konten tajwid turun semua, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, watakunul, nah, bedanya antara huruf L dan lam apa? Kalau L gini, al, hanya ujung lidah saja yang disentuhkan. Kalau huruf lam, disentuhkannya itu seperti ini. Watakunul, al. Ini lam, al. Kalau L, al. Ya, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi jangan sampai dilafalkan menyerupakan betul-betul antara huruf huruf lam dengan huruf L. Ya. Watakunul, nul, ya, karena lam dilafalkan ada makhrajnya. Walamu adna halimuntahaha. Ya. Paham sampai sana? Lanjut lagi? Baik, kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik. Di sini lamnya dalam kondisi sukun atau sering kita sebut di bahasa Indonesia itu tanda mati gitu ya. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun itu ada 2. Yang pertama itu yang paling populer. Apa kesalahannya kalau kita melafalkan lam dalam kondisi sukun? Dibaca dengan cara ada suara tambahan tawalut berupa pantulan atau seperti memantul. Itu enggak boleh. Nggak boleh. Contoh. Nulleji. Nah, ada bunyi le di sana. Nulle. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah hanya 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qof. Atau sering kita singkat atau kita baca menjadi baju di toko. Jadi bukan baju di mall. Makanya lam nggak termasuk. Ya, gitu. Oke. Jadi kita lafalkan. Jangan sampai ada bunyi le-nya. Nulleji. Tapi nulji. Paham ya? Jelas ya? Oke. Selanjutnya, itu kesalahan pertama yang paling populer. Nah, kesalahan kedua banyak orang yang nggak sadar. Kalau kesalahan kedua apa? Banyak orang yang hanya taunya lam sukun itu nggak boleh dibaca memantul. Akhirnya, banyak orang yang mencari alternatif yang akhirnya jadi kesalahan kedua apa? Menjeda suaranya atau memutus suara dari huruf lamnya. Contoh. Nih, karena takut memantul, banyak orang melafalkan lamnya dihentikan. Nul jibalu. Nggak boleh. Ya, lam nggak boleh dibaca ji, harus ji. Dia terus sedikit mengalir. Kenapa? Karena huruf lam, teman-teman sekalian, kenapa? Karena huruf lam dia memiliki salah satu sifat. Lam punya sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud artinya adalah pertengahan. Atau tawasud ini boleh kita sebut dengan bainiyah yang artinya di antara. Tawasud bainiyah artinya pertengahan di antara. Pertengahan di antara apa? Nih, konsep tawasud. Nih. Ya. Tawasud itu berada di antara rokhwah dan syiddah. Ya, rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara, tawasud artinya tengah-tengahnya, artinya sedikit mengalir. Dia nggak boleh betul-betul terputus. Kalau dia terputus suaranya, ya, itu berarti nama sifatnya syiddah, tertahan suara. Oke? Nah, itulah alasannya kenapa huruf lam di sini jangan sampai teman-teman lafalkan dengan lam sukun yang bunyinya terhenti antara al dengan ji, itu ada jeda, tak boleh. Ya? Paham sampai sana?
Teman-teman, jelas sampai sana? Jelas? Ya. Watakunul enggak, tapi watakunul jibanul kerasa enggak? Ya, antara al dengan ji tidak ada jeda. Nul ji, enggak boleh nul ji. Gitu, ya. Kenapa nggak boleh putus suara? Karena lam tadi punya sifat namanya tawasud. Teman-teman, nggak perlu dihafalkan istilahnya, tapi pahami konsep ya. Oke, jelas? Sip, kita lanjutkan lagi ya. Ini silakan difoto dulu, ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah bantu support live ini tanpa saya minta, tanpa saya arahkan. Ya, teman-teman tap player sampai 65.000, biasanya kita sampai 500.000 teman-teman, ya. Tapi itu kalau saya arahkan. Tapi kalau nggak saya arahkan berarti yang semangatnya ini 65.000 tap player saja ternyata nggak nyampe 500, ya. Kalau diarahkan tuh banyak. Nah, berarti terima kasih buat teman-teman yang sudah support tap player dan share. Semoga Allah lihat capeknya teman-teman, jari jemari teman-teman jadi saksi di hadapan Allah, ikut berjuang, ikut mensyiarkan konten-konten ngaji. Ya, dan teman-teman selain dapat ilmu, insya Allah dapat pahala jariah. Ya, baik, kita lanjutkan. Watakunul jiba. Jadi antara bunyi al dengan ji tidak terputus. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran. Ya, nul ji. Nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf jim, teman-teman. Ya, oke, saya izin bahas bagian ini. Ini namanya huruf jim. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah jim, bukan ja, ya. Ini huruf apa? Ini huruf ja, bukan ja. Ini huruf jim namanya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim, ya, sebelum saya bahas harokatnya, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf jim itu dengan cara bocor dan becek. Apanya yang bocor becek? Nafasnya. Oke. Jadi huruf jim, banyak orang melafalkan itu bocor becek nafasnya. Contohnya gini. Watakunul ji. Nah, dia ada bunyi percikan. Nggak boleh. Kenapa? Karena jim punya sifat. Ya. Karena jim punya sifat huruf. Ya. Apa sifat huruf jim? Nih. Ya, jim nggak boleh keluar. Kenapa? Karena huruf jim punya sifat, teman-teman. Nih, ya, tuh. Huruf jim dilarang bocor becek nafas karena huruf jim dia punya sifat yang disebut dengan jahar. Nah, jahar artinya adalah tertahan nafas. Kalau keluar nafas, maka dia sifatnya harusnya namanya hams. Tapi jim nggak punya sifat hams, maka nggak boleh ca, ci, cu, nah, ya. Bang, gimana caranya biar jim kita tidak bocor becek nafasnya? Lafalkan huruf jim dari makhrajnya. Jim makhrajnya dari wastul lisan. Wastul lisan artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu fajimu ya. Diapain tuh, Bang? Di seperti iniin. Ya, tengah lidah disentuhkan ke langit-langit. Ya, langit-langit atasnya saja. Tempel betul-betul, jangan sampai ada celah. Agar apa? Agar tidak keluar bocor becek nafasnya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Jaji jubaje. Tuh, jadi bukan jaji jubaje. Faham? Bisa diikuti? Nah, itu adalah yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf jim. Ya. Oke, paham? Jadi ketika teman-teman melafalkan di sini, jangan sampai cibalu, tapi jibalu. Nah, teman-teman gimana? Seneng nggak dengan pembahasan seperti ini? Atau buat teman-teman justru terlalu lama? Mohon maaf ya, saya nggak bisa mengganti metode pengajaran. Saya memang seperti ini. Kalau teman-teman ngerasa kelamaan, mohon maaf ya, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh bocor becek nafas
Senang, alhamdulillah, alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Lanjutkan Ustadz. Ya, senang, baik, Masya Allah, terima kasih ya responnya. Ya, terima kasih yang sudah merespon di kolom komentar ya. Sip, selanjutnya Jim nggak boleh bocor becek nafas karena dia punya sifat yang tadi disebut dengan apa? Disebut dengan jahar. Ya, jahar itu dia tertahan nafasnya. Oke, sip. Ya, gitu. Senang Ustadz ngajarnya sangat jelas, alhamdulillah. Sip, lanjut ya. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Jim di sini perhatikan baik-baik. Jim di sini dia berharokat baris bawah. Baris bawah disebut dengan harokat yang namanya adalah kasroh. Ya, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Sip. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik. Fokus dan konsentrasi. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya baris bawah disebut kasroh ya. Nah, dia harus dibaca dengan vokal i atau fonem i. Maka Jim di sini tidak kita baca ja. Enggak dong, karena bukan fathah. Ya, enggak kita baca juga ju. Enggak dong, karena bukan berharokat dhamma. Tapi Jim di sini kita baca menjadi ji karena dia berharokat kasroh. Itu sedikit-sedikit aja teman-teman. Ya, takutnya yang baru belajar banget nih, ya. Oke. Nah, gitu. Kalau ngajar bikin orang melek dan penasaran pengen kalau ngajar bikin orang melek dan penasaran mengerti Ustadz kelanjutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, Masya Allah. Sip, kita lanjutkan. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh. Saya izin untuk jelaskan juga untuk penyempurnaan setiap harokatnya. Ya, harokat kasroh bunyi vokal i ya dibaca ji. Menyempurnakannya dengan cara apa? Caranya dengan cara RRB. Ya, dengan cara RRB. RRB itu apa, Bang? Ya, rendahkan rahang bawah. Ya, tuh udah pada tahu nih buat teman-teman yang sering ikut ya. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasar dengan cara rendahkan rahang bawah. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ya, jadi cara menyempurnakan harokat kasroh bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Saya izin contohkan ya dengan cermin ajaib kita. Perhatikan. Nih. Ya. Jadi bukan hanya sekedar jibalu, bukan hanya sekedar ataupun bahkan enggak. Tapi cara menyempurnakan harokat kasroh, lihat rahang bawah saya, lihat bibir bawah saya. Ji. Cara menyempurnakan harokat kasroh. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, rendahkan rahang bawah. Ji. Di. Si. Ti. Paham? Ya. Ajib ya. Jelas ya? Lanjut, kita lanjutkan ya. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, karena kebaikan datang dari Engkau ya Allah. Fahamnya teman-teman di sini, adanya keberkahan di sini karena Engkau ya Allah, maka tolong berkahilah kami, ridhoilah kami ya Allah. Ya. Oke, bismillah. Ya, untuk semua huruf kasroh semua, baik huruf tipis, baik huruf tebal, semuanya rendahkan rahang bawah. Semuanya RRB. Huruf berharokat kasroh semuanya tidak terkecuali huruf tipis ataupun huruf tebal RRB, rendahkan rahang bawah. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Perhatikan, di sini ada huruf ba, nggak akan saya banyak bahas. Ba, teman-teman udah kenal sama huruf B. Ya udah, ba itu adalah huruf B, selesai. Ya, baik, ba-nya di sini dia berharokat kasroh, fathah. Ya, oke. Ya, ba-nya di sini berharokat fathah, maka harus dibaca dengan vokal atau fonem A. Apapun hurufnya, basicnya ketika fathah itu dibaca dengan vokal A. Basicnya ya. Maka ba dibaca ba, bukan bi, bukan bu. Ba termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, ba termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Maka ba di sini ya harus dibaca tipis. Oke, teman-teman. Saya udah kasih clue ya. Sekarang kita agak sedikit coba tebak-tebakan. Ya. Ba itu huruf yang tipis. Ya. Dia berharokat baris atas. Oke. Sekarang kodenya atau clue-nya tipis ya. Sudah saya kasih clue ya. Sekarang, teman-teman, saya kasih tebak-tebakan dan teman-teman tolong jawab kira-kira ba mana yang paling tepat. Yang pertama,
ba, 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 ba. Yang kedua, ba, ba, ba. Yang pertama, ba, ba. Yang kedua, ba, ba. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Silakan. Yang kedua, kerasa nggak? Tipisnya kerasa nggak? Karena kalau yang pertama salah karena dia dibaca ba, tebal. Yang betul adalah ba yang kedua. Kenapa? Karena dia cara bacanya BMSS. Ya. Apa tuh BMSS? BMSSBM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Nih, kita analisis. Kalau yang pertama, dia hanya buka mulut saja. Ba. Ba. Sedangkan harusnya sambil senyum. Ba. Biar apa? Biar si tipisnya juga dapat. Ya. Oke, biar tipisnya juga dapat. Kayak ciluk ba. Ya, ciluk ba-nya tapi sekarang ciluk ba, bukan ciluk ba. Ya, bukan tipis ba-nya. Bukan tebal. Ya. Oke, paham sampai sana? Bisa diikuti? Oke, maaf. Kita hapus dulu bagian ini. Seret. Oke, bismillah. Oke. Nah, giba. Nah, selanjutnya. Ba-nya sudah kita bahas. Sekarang, ya. Ba-nya di sini bertemu dengan alif. Maaf ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ba-nya di sini bertemu sama alif. Fathahnya ketemu sama alif. Maka kira-kira kalau ada fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, dibacanya harus berapa harokat sih teman-teman? Ada hukum tajwid apa sih? Gitu ya. Oke, kita tulis. Kalau teman-teman menemukan ada fathah berjumpa dengan alif pada huruf apapun, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, bukan 2 hari. Ya, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, teman-teman sekalian. Ya. Dan ingat, mad tabi'i bukan hanya ada satu pasang saja. Bukan hanya ada fathah ketemu alif saja. Tapi ada lagi yang lain. Apa? Yaitu dhammah dan kasroh. Pasangannya siapa? Kalau dhammah, pasangannya adalah si wawu sukun. Kalau kasroh, pasangannya adalah si ya sukun. Berarti, mad tabi'i itu ada 3 pasang. Faham? Sampai sana? Jelas sampai sana? Ya. Maka di sini kita baca 2 harokat. Harus 2 harokat pas. Ya. 2 harokat itu seperti 1 kali ayun. Teman-teman diayunkan 1 kali. Ya. Diayunkan 1 kali. Izin ya, saya izin pakai begini biar teman-teman tahu, oh ini diayunkan. Ya. Jibalu. Ayunkan. Balu. Balu. Jibalu. Kalau sudah terbiasa, tidak diayunkan pun nggak apa-apa. Asalkan ini nih, yang paling penting ini nih. 2 harokatnya konsisten. Contoh, kalau kita tidak ayunkan. Jibalu, tapi seperti tetap satu kali ayun, seperti kadar 1 kali ayun. Balu, ba, kalau diayunkan dengan nada ba, gitu. Paham? Jelas? Ya, semoga Allah muliakan kita semua ya karena Quran, insya Allah. Lanjut ya. Bismillah, saya izin hapus seret. Ya, bismillah. Biar nggak kepanjangan dan nggak kependekan. Ya. Jibalu. Sekarang kita fokus ke huruf lam. Perhatikan baik-baik. Kita ulang lagi. Siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Hati-hati teman-teman sahabat Quran. Jangan sampai teman-teman menyerupakan antara lam hijaiyah dengan L alfabet. Ya. Oke. Ya, perhatikan bedanya apa? Langsung saja. Kalau huruf L itu biasanya disentuhkan hanya ujung lidah saja. Al, la, au. Tapi kalau huruf lam itu wallamu adna halimuntaha. La, al, lu, al. Kalau L, al. Ya. Oke. Siap? Ajib. Lanjut. Sekarang perhatikan. Lamnya di sini, dia di atasnya ada simpul angka 9. Simpul angka 9 disebut dengan harokat dhammah dalam kaidah tajwid. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah itu harus dibaca dengan fonem atau vokal U. Maka lamnya nggak dibaca la, tentu tidak ya, bukan la.
juga bukan li, juga bukan, tapi lamnya dibaca dengan vokal u, lu, karena dia berharokat dhammah. Nah, gitu ya. Ajib, ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya, dia dibaca dengan vokal u. Cara menyempurnakan harokat dhammahnya dengan cara apa? Ya. Oke, dengan cara monyong mulutnya, maju bibirnya, muncung bibirnya, ya. Oke, harus betul-betul maju bibirnya. Oke, karena ada cara penyempurnaannya, ya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidomi syafataini dhammah. Ya. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah menemukan kesempurnaan illa bidomi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir. Ya, jibalu, maka dilafalkan jibalu, jibalu, monyong. Jangan cuman juga jangan jaim, jibalu, jibalu, lu. Jangan lu, tapi lu, ya, maju bibirnya. Teman-teman, nggak apa-apa saya bahas pelan-pelan gini, per huruf per harokat nggak apa-apa, ya. Per huruf per harokat per hukum tajwid nggak apa-apa, izin ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang cocok ya. Lanjut, jibalu. Nah, lanjut kaf. Nah, kaf kita ulang lagi sedikit, ya. Masya Allah, ya. Kita lanjutkan. Nih, huruf kaf. Kaf, lafalkan dengan natural persis seperti huruf K pada alfabet. Persis banget. Senatural, ya, gitu. Senatural seperti kita melafalkan huruf K pada alfabet. Ya, senatural itu, teman-teman. Contoh, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Itu kaf, udah selesai. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Senatural itu. Senatural itu. Tapi, ada tapinya nih. Ada yang harus kita sempurnakan. Atau ada yang harus kita perhatikan sebagai bentuk khazanah pembelajaran kita. Ya, maaf, malah kepencet. Nih, kaf itu punya sifat yang disebut dengan ham. Saya izin ulang lagi boleh? Izin ya, ini udah kita bahas tadi, tapi saya izin ulang lagi. Nih, kaf, ya, kaf itu dia punya sifat hams. Hams itu, ya, secara dasar dulu ya. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf yang dia ada sifat hams, berarti itu artinya adalah mengalir nafasnya, mengalir udaranya, mengalir hembusan angin dalam mulut. Ya, dari luar, dari mulut, gitu ya. Nah, tapi untuk huruf kaf ini sifat hamsnya bukan dalam keadaan kadar mengalir. Kadarnya bukan betul-betul mengalir, tapi apa? Yuk kita cek yuk. Nih di sini ya, bismillah. Nih, ya, nih kaf, perhatikan. Ya. Oke. Huruf hams apa saja Ustadz? Mahmusuha, fa, ha, fa, hu, syakhsun, sakat. Ada 8. Fa, ha, fa, hu, syakhsun, sakat. 9. Ya, nanti kita bahas. Oke, huruf kaf tuh. Kaf dia punya sifat salah satunya adalah hams. Hams tuh. Mengalir nafas. Bang, katanya tadi mengalir nafas. Iya. Tapi pengkhususan untuk 2 huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta, itu dia hanya berupa percikan nafas saja. Ya, hanya berupa percikan nafas saja. Kalau dia lebih dari kadar percikan, khawatir menjadi takalluf, berlebihan, mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang nafasnya berlebihan macam mana, Bang? Macam nih. Ka, ki, ku, bek. Nah, itu kaf yang berlebihan. Cukup dilafalkan kaka, ki, ku, ak, ik, uk. Senatural huruf ka saja. Kaka, kiki, kuku, ak, ik, uk. Gitu ya, bukan jangan berlebihan. Ya, paham? Maka kita hapus di sini ya, untuk mengingatkan bukan mengalir ya, untuk huruf kaf bukan mengalir nafas ya, mohon maaf. Ya, tapi percikan nafas. Oke? Sip, ajib ya. Jadi kalau kita baca jibaluka, ka, udah ka, tidak ka, tidak berlebihan. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Kita lanjut gak nih? Coba. Atau kita cukupkan dulu? Ajib ya. Baik. Kita lanjutkan kembali.
Ya, baik. Sekarang huruf kaf sudah kita lafalkan, ya. Nah, kaf di sini dia berharokat fathah. Ya, oke. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas dibaca dengan fonem atau vokal A. Sip, maka kafnya dibaca menjadi K. Selesai. Ya. Kaf itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, maka dia dibaca dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya. Oke, saya contohkan. Nih, pakai cermin ajaib kita. Buka mulut sambil senyum. K. Ya, senyum. K. K. K, bukan K. K. Ini dia jadi tebal nanti. K. K, enggak tapi K. K. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kal. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Untuk alif lam komariah saya izin langsung lewat ya. Ini sudah kita bahas beberapa kali soalnya, ya. Di ayat sebelumnya di sini udah kita bahas tadi, ya. Di sini udah kita bahas alif lam komariah. Ya. Atau mau kita bahas lagi? Bahas lagi aja deh ya. Bahas lagi ya. Takutnya ada yang belum ikut tadi. Oke. Nih, dari huruf kaf langsung masuk ke huruf lam. Sret. Nah, langsung masuk ke huruf lam. Nah, kal. Nah, kenapa langsung masuk ke huruf lam? Lamnya dibaca karena di sini ada alif lam. Maaf, ini saya agak pilek soalnya nih. Alif lam komariah. Ya. Nah, alif lam komariah atau ada yang menyebutkannya izhar komari atau al komariah, boleh silahkan. Ya. Cuman kita tulis dengan keumuman yang sering dipakai oleh keumuman orang. Alif lam komariah. Alif lam komariah. Oke. Alif lam komariah atau izhar komari atau al komariah silahkan. Ya, tanda alif lam komariah itu apa, Bang? Tanda dari alif lam komariah adalah tanda sukun. Kalau alif lam syamsiah adalah tanda tasydid. Cara bacanya gimana? Jelaskan huruf yang ada tanda komariahnya atau tanda sukunnya. Ya udah, makanya langsung kal. Gitu ya. Oke, sip. Ya, lanjut. Selanjutnya, ya, cara melafalkan lam saya ulang lagi sedikit. Ya, jangan sampai betul-betul teman-teman menyerupakan huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, kalau huruf L pada abjad alfabet yang disentuhkan hanya ujung lidah saja, al. Tapi kalau huruf lam, ya, itu walamu adena halimuntaha, al, la. Kal, bukan kal, ya. Nah, itu hati-hati, jangan sampai betul-betul menyerupakan huruf L dengan lam dengan L, ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, lamnya dalam kondisi sukun, ya, atau di kitanya sering kita sebut dengan tanda mati, ya, lam mati gitu ya. Oke, sekarang ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Kira-kira yang tahu boleh komen di kolom komentar. Apa dua kesalahan tersebut buat teman-teman yang sering ikut live saya? Coba, apa kira-kira ya? Kesalahannya mantul dan putus suara. Oke, kita tulis dan kita bahas. Buat teman-teman yang belum tahu, ya, yuk kita bahas. Perhatikan baik-baik, ya. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi, dan yang kesalahan pertama ini yang paling populer di kalangan kita yang baca Quran, ya. Oke, jangan sampai melafalkan huruf lam dengan tawalud ketika sukun. Tawalud itu suara tambahan seperti pantulan. Contohnya di sini pada kalimat ini, kal'i, wa takunul jibalu kal'i, Nah, nggak boleh. Ya, kenapa lam nggak boleh ada suara tambahan berupa pantulan? Karena huruf lam bukan huruf kolkolah. Kolkolah cuman ada 5. Ba, jim, dal, to, kof, baju di toko, bukan baju di mall. Ya, maka di sini lamnya jangan kita pantulkan. Ya, kal'i.
Jadi bukan kal'i. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Bisa diikuti? Ya. Nah, ya, jelas ya. Jelas gak nih? Mana nih semangatnya nih? Ya, jelas gak nih? Oke, ya, jangan sampai memantul. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, ya, terima kasih Kak Snack, topi koboynya. Semoga rezekinya berkah, ya. Yang kedua, jangan sampai ya huruf lam itu dibaca putus suaranya. Ya, gitu. Oke, banyak orang yang hanya tahu lam sukun itu sering dipantulkan. Nah, tapi akhirnya hanya fokus untuk menghindari kesalahan yang pertama, yaitu memantul kal'i. Nah, banyak orang menghindari pantulan ini dengan alternatif yang salah, yaitu dengan memutus suara lamnya. Ya, kal'i. Nah, antara bunyi lam sukun kal dengan ain kasroh i gak boleh ada jeda. Kal'i. Banyak orang menjeda bunyi lam karena takut mantul, jadinya terlalu hati-hati. Kal'i. Enggak, tapi tetap dialirkan suaranya sedikit. Kenapa? Harus tahu alasannya. Kenapa? Karena huruf lam, ya, dia punya sifat. Saya ulang lagi. Karena huruf lam dia punya sifat. Ya, gitu. Bagaimana caranya biar gak mantul dan gak putus? Lafalkan lamnya, tuntaskan dulu lamnya, baru masuk ke huruf berikutnya. Ya. Nah, tuh lam punya sifat tawasud dan bainiyah. Tawasud artinya pertengahan, bainiyah artinya di antara. Tawasud bainiyah artinya pertengahan di antara. Di antara apa? Di antara ini. Tuh, ya. Tawasud itu tengah-tengah, berdiri di antara rokhwah dan syiddah. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Ya. Nah, jadi rokhwah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Nah, tawasud tengah-tengahnya. Berarti mengalir atau tidak? Sedikit mengalir suaranya, gitu loh. Ya. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Ya Allah, semoga teman-teman, saya gak pernah minta teman-teman tap-tap layar lagi ya. Saya gak pernah minta teman-teman share lagi ya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah inisiatif ya, gitu. Sudah inisiatif tap-tap layar dan share. Teman-teman, insya Allah teman-teman bukan hanya dapat keilmuan atas izin Allah, tapi teman-teman dapat pahala jariah karena teman-teman berarti ikut berjuang dengan saya mensyiarkan konten Quran di TikTok. Ya, yang tiada henti tap-tap layar dan share-nya. Ya, Allah tenang teman-teman, Allah Maha melihat, tenang aja. Malaikat mencatat, jari jemari teman-teman, HP teman-teman dipakai untuk ikut syiar. Allahu Akbar. Ya, gitu. Nah, banyak orang nggak ngeh di situ. Ya, padahal itu peluang pahala jariahnya simple. Cuman pakai jari, tapi teman-teman dapat pahala jariah. Nggak perlu ngeluarin suara, nggak perlu capek-capek ngobrol, gitu ya. Teman-teman tinggal tap share. Nah, gitu ya. Cuman banyak orang nggak sadar. Itu kita lanjutkan, ya. Oke, jadi lam nggak boleh terputus suaranya dan tidak boleh memantul suaranya karena huruf lam punya sifat tawasud, ya. Jadi tawasud itu dia sedikit mengalir suaranya, ya, nggak boleh terputus, ya. Kal'i. Oke. Nah, sip, ya. Kita lanjut ya. Sedikit lagi ya. Oke, saya akan bahas 2 pembahasan lagi. Konsentrasi dan ini kalau contoh syiddah seperti apa? Contoh syiddah itu contohnya misalnya huruf-huruf apa tuh? Contohnya hamzah sukun. Mu'minina. Hamzah sukun kan itu syiddah. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun terputus. Ta'kuluna. Mu'minina. Tertahan suara. Ya, gitu. Oke. Maafkah saking asyiknya sampai lupa tap-tap, Masya Allah. Nggak apa-apa, ya. Gitu. Saya cuma berterima kasih, bukan untuk mengajak teman-teman tap-tap layar. Tapi saya berterima kasih buat teman-teman tentu yang ikut tap-tap layar dan share, gitu loh, ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya. Di sini ada huruf ain. Teman-teman perhatikan. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ain itu masih kesulitan. Masih kesusahan. Ya. Nah, pastikan teman-teman sekalian ketika melafalkan ain, oke, jangan tertukar menjadi hamzah. Kalau kesalahannya sudah menukar
mengurangi, menambah huruf, itu salahnya bukan main ya. Salahnya besar ya. Karena kenapa? Karena kalau salah huruf, tertukar huruf, mengurangi huruf, menambah huruf, berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Oke, contoh. Dalam kosakata bahasa Indonesia, ini saya selalu jadi perumpamaan yang basic saja. Ada kosakata kami. Tiba-tiba huruf I-nya kita tukar menjadi huruf U. Kami dan kamu beda satu huruf, artinya beda ya. Kami artinya kita, kamu artinya Anda. Ya. Oke. Makanya jangan asal yuk. Ya, ngajinya jangan hanya dikejar lancarnya doang. Pertanyaannya ubah. Gimana ngajinya sudah lancar atau belum? Ganti. Gimana ngajinya sudah tepat atau belum? Udah tepat baru lancarkan. Ya. Jangan sampai kita melancarkan bacaan, terbiasa dengan bacaan yang salah, ketika diperbaiki jadi agak lebih sulit. Karena sudah jadi habit. Karena udah jadi kebiasaan. Apalagi sudah lancar. Gitu teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang harusnya kita baca pakai ain. Ini jangan sampai dibaca menjadi hamzah. Ini. Salahnya tetotnya tetot besar, salahnya salah besar. Saya ingatkan ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lantas bagaimana caranya biar dia tidak tertukar? Caranya yuk pelajari bareng-bareng. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, nih huruf ain. Kita mulai dari huruf ain dulu nih. Nah, huruf ain nih, dia dilafalkan dari wastul halki. Ya. Wastul halki itu apa? Wastul halki itu adalah tengah tenggorokan. Wastul halki itu adalah tengah tenggorokan. Oke. Nah, tengah tenggorokannya di mana nih? Di sini. Di bagian kalau bahasa medisnya bagian katup epiglotis. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa diikuti? Ya. Nah, di sini tepat pada bagian tengah tenggorokan. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ain tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, banyak orang melafalkan huruf ain tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Teman-teman sekalian. Ya. Tapi dari mana? Nah, banyak orang melafalkan ain itu terlalu ke bawah ke sini. Seret. Nah, terlalu ke sini nih. Nah, kalau dia terlalu ke bawah ke sini, maka itu adalah huruf yang lain yang akan muncul. Kita geser. Tuh. Huruf apa nih? Huruf hamzah. Itulah alasannya kenapa banyak orang kesulitan. Karena belum tahu tips dan triknya. Ya. Biar tahu tips dan triknya apa? Belajar. Jangan malas. Ya. Ya, kalau di awalnya udah malas, mikirnya ribet, ya nggak akan pernah tahu tips dan triknya. Dipelajari dan dilatih dan memohon kepada Allah. Udah. Kalau masih belum bisa, 2 pahala. Dalam rangka belajar itu 2 pahala, teman-teman, bukan dosa. Tapi kalau ngaji nggak pakai tajwid dan bodoh amat dengan pembelajarannya, berdosa kita. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidul qur'ana asimu. Ada pembahasannya. Nah, ya jangan sampai berdalih. Saya kan belum tahu, belum belajar. Nah, sekarang belajar. Ya. Jangan sampai akhirnya karena nggak belajar jadi nggak mau menyempurnakan. Enggak, belajari. Karena tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tholabul ilmi, belajar itu kewajiban bagi setiap muslim. Itu ada hadisnya itu. Karena kita nggak belajar jadi nggak tahu. Sekarang teman-teman siapapun yang sudah mendengarkan saya berbicara seperti ini, setelah ini tergantung aksinya gimana teman-teman. Teman-teman bergerak atau tetap bodoh amat. Kalau teman-teman bodoh amat, teman-teman terkena dengan dosa. Ya, gitu. Karena teman-teman udah tahu. Saya sampaikan itu, gitu. Nah, ya. Lanjut ya. Nah, jadi pastikan ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ai. Kalau hamzah dari pangkat tenggorokan. I. Oke? Jelas? Nah, oke, paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini saya contohkan deh. Ya.
Jadi kalau hamzah dari pangkal tenggorokan, i. Kalau ain dari tengah tenggorokan, i. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Ayo teman-teman ya. Setelah ini, selepas ini tergantung teman-teman ya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Aksi setelah ini gimana teman-teman? Ada yang dia cari guru buat belajar, ada yang dia nyantai aja, nanti aja. Nah, ya. Setelah ini aksinya gimana teman-teman? Ya. Apakah teman-teman akan serius belajar atau tidak, itu tergantung teman-teman. Ya, gitu. Teman-teman sudah tahu kalau teman-teman nggak mengupayakan bisa berdosa. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ainnya di sini ya. Gitu. Perhatikan ain itu dia berharokat kasroh. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan vokal i. Namanya harokat kasroh. Dibaca dengan vokal i. Nah. Mantap Pak Ustadz, saya udah tua tapi tetap antusias memperbaiki bacaan. Iya, nggak apa-apa. Masalah hasil gimana Allah. Tapi masalah proses, kita menyempurnakan proses kita atau enggak. Kalau masalah hasil, jauh dari sempurna, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah proses, itu kehendak kita. Kalau masalah hasil, itu kehendak Allah. Masalah ikhtiar, itu kehendak kita. Itu kita yang atur. Kalau masalah hasil, bukan kita yang atur. Ya, oke. Jadi jangan hanya sekedar mencari hasil. Sekarang tapaki prosesnya dengan sempurna. Dengan ikhtiar yang sempurna. Kalau saya nggak peduli sama teman-teman, ya, saya nggak akan menjelaskan, mengupayakan dalam mungkin apa yang saya ketahui. Ya, oke. Kalau saya pengen penontonnya banyak, bisa aja saya kontennya konten-konten tilawah aja, bisa. Ya, nyari penonton banyak. Tapi karena bukan hanya saya ingin mencari penonton banyak, teman-teman ya. Kalau pengen jadi penonton banyak mah gampang. Ya, gampang, tinggal tilawah aja full. Gitu. Karena sekarang konten tilawah lagi ini ya, karena lagi sambil hataman. Cuman kenapa kita tetap mengupayakan kontennya bedah tajwid? Karena kita ada tanggung jawab di sana di hadapan Allah. Ya. Oke. Sip, semangat ya. Itu. Kalau belajar pemula, pengucapan huruf ain apa emang rada sakit tengah tenggorokannya? Pak Ustadz, bukan sakit tapi lebih kepegel. Ya, lebih kepegel. Karena kita nggak biasa melafalkan ai'u. Karena di abjad alfabet nggak ada huruf ain. Makanya kalau teman-teman yang pertama kali nih, yang pemula atau yang baru belajar banget melafalkan ain sesuai dengan makhraj ya, itu kok kayak tengah tenggorokannya capek ya. Ya iya, berarti teman-teman dilatih. Kayak teman-teman nge-gym. Nge-gym itu kalau kita pegel berarti itu tepat. Otot yang otot yang dicarinya tepat berarti. Tapi kalau kita nggak ngerasa pegal, bisa jadi mungkin kita kurang berlatih lebih kuat. Ya, gitu. Oke, sip. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, Bismillah. Selanjutnya, ya teman-teman, ainnya berharokat kasroh direndahkan rahang bawah. Ya, oke, perhatikan. Insya Allah. Oke. Ain di sini berharokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh, malah dihapus lagi ya. Dia dibaca dengan vokal i, maka ainnya dibaca ai, gitu ya. Ai. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal i. Cara penyempurnaan harokatnya seperti apa? Nah, itu pertanyaan saya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Caranya tuh udah pada tahu ya, dengan cara R apa teman-teman? Dengan cara RRB. RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. Ya. Oke. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sekali lagi. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah. Merendahkan rahang bawah. Contoh. Ini ya, jadi bukan
huruf berharokat kasroh itu bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Tidak, tapi rahang bawahnya direndahkan. Oke? Jelas? Paham? Ya. Gitu. Huruf hijaiyah apapun, baik huruf tebal, baik huruf tipis, ketika dia berharokat kasroh, rendahkan rahang bawahnya. Ya, gitu. Oke? Ya. Huruf yang hanya masuk ke dalam rongga hidung hanya huruf nun dan mim, selesai. Di luar itu nggak boleh ada yang masuk ke hidung, selesai. Ya. Oke, lanjut. Ya, tadi ada yang bertanya huruf yang masuk ke hidung itu gimana? Huruf yang hanya masuk ke dalam rongga hidung itu hanya huruf nun dan mim saja. Di luar itu tidak boleh. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ya di sini kita bahas izin pembahasan yang saya bahas dari ayat yang kita baca dulu ya. Kalau semua pertanyaan saya jawabin jadi nggak jadi ngawur, jadi kesana kemari nanti, ya nggak rapih nanti, ya. Oke. Perhatikan di sini ini huruf apa teman-teman? Coba ini H apa nih? H besar atau H kecil atau apa nih? Yang ini nih. Yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini huruf apa? Ya. Huruf H besar. Oke, sip ya. Sekarang H besarnya dalam kondisi sukun. Ya, H besarnya dalam kondisi sukun. Nah, ada yang teman-teman harus perhatikan dulu, ya. Siapa yang sepakat kalau huruf H besar itu dilafalkan dari dada? Ayo, boleh komen ya. Harus jujur jawabannya. H besar itu ada yang sepakat nggak dia dilafalkan dari dada? Ada yang sepakat? H besar dilafalkan dari dada. Ada yang sepakat? Ada yang sepakat nggak? Yang sepakat boleh komen sepakat, yang tidak sepakat boleh tidak. Ya. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak yakin nggak sepakat nih? Yakin nggak sepakat H besar dari dada? Yakin nih yang jawab tidak? Oke, mohon maaf yang jawab tidak, teman-teman betul. Yang jawab sepakat, teman-teman salah. H besar tidak ada hubungannya dengan dada. H besar tidak ada hubungannya dengan dada. Ya. H besar dilafalkan dari tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Apa tuh, Bang? Yuk kita bahas, ya. Nih, perhatikan. Ya, nih, H besar itu bukan dilafalkan dari dada, teman-teman ya. Oke? Nah, H besar dilafalkan makhrajnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar itu, terima kasih Ustaz Martunis ya, nih ada guru kita yang kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam pembelajaran tuh sama boleh follow Ustaz Martunis ya. Gitu. Oke? Nah, lanjut. Aqsal halqi, tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam bukan dari dada. Ya, di sini. Nah. Tuh. Ya. Dari sini bukan dari sini. Bukan dari dada. Ya, bukan dari sini. Nggak perlu. Nggak gitu tapi bukan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Nih. Jadi bukan nih. Terus sampai batuk saya ya. Oke. Ya. Itu jadi nih dari pangkal tenggorokan bukan dari dada. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan lagi. Dari pangkal tenggorokan. Saya izin tulis ya. Oke, pangkal tenggorokan. Oke, paham? Jelas? Ya. Nah, kita lanjutkan. Ada dua sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan H besar dalam kondisi sukun. Apa aja? Yang pertama disebut dengan hams. Yang kedua disebut dengan rikhwah atau rokhwah. Oke. Hams artinya mengalir nafas. Rokhwah artinya mengalir suara. Ya. Nah, dua sifat ini ya, kedua sifat ini ketika dalam kondisi sukun pastikan mengalir tidak terputus. Pastikan jelas alirannya. Ya. Nih dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Kita ingatkan di bawah, pangkal tenggorokan. Nih. Ya, ngalir, jangan putus, jangan nanggung-nanggung seperti ini. Nih. Jangan nanggung. Nih. Rasakan dari pangkal tenggorokan, nafas dan suaranya betul-betul mengalir.
Oke? Ya. Aini. Ya. Paham? Jelas? Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihni. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf nun. Nun nggak sulit. Lafalkan N saja, selesai. Nun di sini dia berharokat baris bawah atau kasroh. Kasroh dibaca dengan vokal I. Ya, dibaca dengan vokal I. Maka nunnya dibaca nih. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara apa? Caranya B. Rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Tidak cukup hanya dengan itu. Ya. Oke. Masya Allah. Tadi ya, saya agak pening nih, sebentar. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasroh itu bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Tidak. Tapi direndahkan rahang bawahnya. Ya, nih saya contohkan. Ini terakhir ya. Ini terakhir. Oke, teman-teman, setelah ini saya ada informasi ya buat teman-teman yang pengen beramal jariah bareng sama saya. Ya, belajar barengnya udah. Ya, belajar barengnya udah, kita lihat ya seberapa banyak teman-teman yang pengen beramal jariah. Oke. Jadi huruf berharokat kasroh itu direndahkan rahang bawahnya. Ni. Bukan cuma ni, bukan cuma ni, tapi ni. Wa takunul jibalu kal'ihni. Ini. Paham? Jelas? Paham ya? Jelas ya? Oke. Sip. Oke, teman-teman. Ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Setelah ini, teman-teman berkenan nungguin nggak? Ada informasi, ada penawaran. Mau nggak nungguin? Kita lihat penontonnya turun atau enggak ya. Belajar barengnya udah. Setelah ini saya hanya minta tolong teman-teman mau nggak dengerin saya sebentar. Ya. Ada penawaran dan ada program yang saya akan tawarkan. Ya, baik, kita nanti lanjutkan lagi ya. Insya Allah kita rutin setiap ba'da subuh, teman-teman. Oke, sip, kita baca dulu bareng-bareng. Ya, ayat kelimanya. Ya, bismillah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. وتكون الجبال كالعهن المنفوش صدق الله العظيم